Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja dengan istrinya. Mereka memiliki 3 orang putra. Ratu selalu memanjakan mereka. Akibatnya, ketiga pangeran itu tumbuh menjadi anak yang manja. Jika mereka terus-menerus seperti itu, bagaimana kelak mereka akan memimpin negeri ini? Sudahlah suamiku, mereka masih remaja. Siapa tahu setelah dewasa nanti, mereka akan mandiri. Namun, raja tetap mengkhawatirkan masa depan negerinya. Ia sangat ingin anak-anaknya menjadi anak yang mandiri. Ia pun memanggil seorang penasihat. Ada apa, Baginda Raja? Apakah ada masalah yang mendesak? Aku sedang risau dengan ketiga anak. Kelak mereka akan menjadi pemimpin negeri ini. Tapi apa jadinya jika negeri ini dipimpin oleh mereka yang belum bisa mandiri? Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk mengubah perilaku anak-anakku? Tuanku, bagaimana jika engkau menyuruh mereka bertiga berkuda mengelilingi kerajaan untuk mengetahui keadaan rakyat? Mungkin dengan melihat keadaan rakyat secara tidak langsung, mereka akan tergerak untuk berubah. Raja setuju dengan usul si penasihat. Ia segera menyuruh ketiga putranya berkuda mengelilingi kerajaan untuk mengetahui keadaan rakyat secara langsung. Berangkatlah ketiga pangeran muda tersebut. Raja merasa senang karena ketiga anaknya mau melakukan perintahnya. Namun, sudah 3 bulan lebih ketiga pangeran itu pergi. Tapi mereka belum juga kembali. Raja menjadi cemas. Apalagi sang ratu, ia terus-menerus menangis. Akhirnya, raja dan ratu memutuskan untuk pergi mencari ketiga anak mereka. Sebentar lagi malam akan tiba. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini. Kita lanjutkan perjalanan esok hari. Hari semakin larut, tapi ratu dan raja tidak bisa tidur. Mereka sangat mengkhawatirkan ketiga anak mereka. Tak terasa, hari sudah pagi. Setelah sarapan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di sebuah hutan. Terlihat seekor kuda yang sangat cantik di sana. Ada pula seorang petapa yang mengawasi kuda tersebut. Raja pun menghampiri petapa itu. Wahai petapa, aku mencari ketiga putraku yang hilang. Bisakah engkau menolongku? Itu mereka. Apa maksudmu? Aku mengubah ketiga putramu menjadi batu, karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Mereka tidak akan menjadi raja yang baik. Aku akan mengembalikan mereka ke wujud semula jika engkau bisa menjawab beberapa pertanyaanku. Apa pertanyaannya? Putra tertua Baginda melihat sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar. Tiba-tiba, pagar kayu itu berubah menjadi sabit dan memotong sayur-sayur yang ada di dalam kebun. Apa arti dari kejadian itu? Jawabannya sederhana. Pagar itu untuk melindungi sayur-mayur yang ada di dalam kebun. Hal itu sama seperti seorang pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang tuan. Pagar yang berubah menjadi sabit dan memotong sayur-mayur itu, sama seperti pelayan jahat yang merusak barang-barang tuannya. Pangeran kedua melihat seorang lelaki yang membungkuk sangat rendah karena beban kayu yang dipikulnya. Meskipun lelaki itu sudah tua dan membungkuk sangat rendah, tapi ia tetap menambah jumlah kayu yang dipikulnya. Dan apa arti dari kejadian itu? Hal itu menggambarkan seorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu ingin mendapatkan lebih banyak. Putra ketiga Baginda melihat sebuah kolam yang dipenuhi air, tetapi tiba-tiba kolam itu mengering untuk mengairi tanah di sekitar. Dan apa arti dari kejadian itu? Hal itu menggambarkan seorang yang hidup berfoya-foya.
Ia menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak penting. Akhirnya, harta orang itu pun habis. Setelah raja berhasil menjawab semua pertanyaan itu, ketiga putranya pun kembali ke wujud asalnya. Mereka lalu kembali ke istana. Tak lupa, si petapa juga ikut serta. Berkat didikan si petapa, ketiga pangeran itu pun menjadi pangeran yang sangat mandiri dan bijaksana.